Mas Iya, Yuri udah mau 60 nih, Pak. kita mulai. Siapa? Bisa dimulai. Ini silakan untuk ya. Bapak Ibu yang partisipan mohon dimatikan ya untuk mikrofonnya. Kita akan segera mulai acaranya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak dan Ibu di pagi yang berbahagia ini. Sebelumnya saya mewakili panitia dan berterima kasih atas segala waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu sempatkan untuk hadir di acara yang berbahagia, acara yang berharga ini untuk kita berdiskusi dan sharing berbagi ilmu. Namun sebelumnya saya akan membacakan beberapa tata tertib yang sebelumnya akan saya persilakan dulu di awal acara ini untuk Pak Acep membuka acara selaku Ketua FSK. Untuk Pak Acep, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Sophie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan berbahagia ya, dalam keadaan ceria untuk mengikuti acara yang menurut saya kita akan mendapatkan materi dari Pak Yasrab yang luar biasa nanti insya Allah. Pada teman-teman yang mungkin baru bergabung di acara FSK, saya ingin jelaskan sedikit bahwa Forum Studi Kebudayaan yang sering kami singkat menjadi FSK adalah sebuah forum studi kebudayaan yang ada di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Dalam hal ini adalah di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Ya. Forum ini sudah berdiri sejak tahun 2003 sebetulnya, dan kami sudah melewati banyak hal, melakukan berbagai kegiatan, khususnya dalam bidang kebudayaan, seni, dan kebudayaan secara umum. Pada hari ini sebetulnya kita mengundang Pak Dekan, ya Pak Dr. Rikri Kusmara, untuk membuka acara ini, tapi secara kebetulan beliau harus mengikuti rapat pimpinan pada hari ini, jadi tidak bisa membuka acara ini, dan beliau menugaskan kepada saya untuk langsung saja membuka acara ini. Nah, FSK sendiri sekarang sedang memiliki dua kegiatan yang insya Allah berbarengan ya dilaksanakannya dengan acara ini. Yang satu lagi adalah extension course tentang manusia dan kebudayaan. Ini adalah sebetulnya satu acara yang tertunda, bukan tertunda, terpotong COVID ini karena sudah dimulai sejak sebelum masa pandemik ya. Itu ekstensi ini diikuti oleh sekitar 40 orang ya. Jadi memang pesertanya tetap. Kami waktu itu mengadakan setiap hari Jumat kalau tidak salah ya, Jumat sore. Cuma baru dua kali pertemuan dan baru satu kali materi kita masuk kemudian ke masa pandemi. Dan insya Allah acara itu akan dilanjutkan pada akhir bulan ini ya. Nah, untuk acara Pak Yasrab sendiri yang ini adalah ini acara yang menurut saya satu dedikasi yang luar biasa dari Pak Yasrab. Beliau menyediakan diri untuk memberikan sejumlah materi, kalau tidak salah ada 18 materi tentang dunia yang dikarantina ya, atau tentang problem-problem yang kita hadapi selama masa pandemik ini. Informasi dari beliau bahwa beliau sedang menyiapkan satu buku, dan mungkin ini beberapa bagian dari buku yang akan beliau terbitkan. Jadi untuk itu FSK mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Profesor Yasrab Amir Peliang. Dan harus diketahui bahwa Pak Yasrab ini adalah pendiri dari Forum Studi Kebudayaan. Beliau juga merupakan ketua dari forum ini yang pertama dulu ya, sebelum kemudian saya yang melanjutkan beberapa kali sampai hari ini. Baik, saya kira itu sekedar pembuka. Terima kasih kepada teman-teman
yang telah berpartisipasi mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bisa konsisten sampai nanti pada pertemuan terakhir. Hari ini mungkin saya tidak tahu mungkin apakah prolog atau Pak Yasab akan melalui materi, nanti Pak Yasab sendiri yang akan menyampaikannya. Baik, saya kira acara ini dengan resmi kami buka ya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Yasab atau melalui Mbak Sophie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep untuk sambutannya dan beberapa penjelasan mengenai FSK serta sekilas mengenai apa itu FSK, sejarah singkat, dan perkenalannya. Sebelumnya saya mohon maaf, di awal saya belum memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Sophie Soliha, saat ini sedang menempuh studi Magister Desain di FSRD ITB. Dan sebelum lanjut ke inti acara, saya izin untuk memberikan pengumuman dari LPPM. Dari LPPM, mohon maaf kalau Kamis ini saja channel live-nya belum bisa tayang karena pihak LPPM sedang ada bentrok dengan acara lain. Tapi insya Allah acara ini direkam dan akan diupload ke YouTube LPPM dan channel YouTube FSK ITB. Sebelumnya, Bapak dan Ibu boleh kami minta untuk subscribe atau like video channel YouTube FSK ITB. Dan karena di sana akan kami unggah segala video yang berkaitan dengan diskusi sharing keilmuan FSK ITB. Dan kemudian saya izin membacakan tata tertib khususnya berkaitan dengan e-sertifikat dalam kehadiran dunia yang dikarantina ini. Berikut kami sampaikan tata tertib bagi pemohon sertifikat. 1. Setiap peserta yang memesan e-sertifikat secara tidak langsung terdaftar sebagai peserta tetap klik line dunia yang dikarantina FSK FSRD ITB. 2. Setiap pemesan e-sertifikat klik line wajib hadir minimal 14 kali dari keseluruhan 18 pertemuan. Nah, apabila pemesan tidak dapat hadir sebanyak minimal ketentuan 14 pertemuan tersebut, sertifikat tidak dapat diberikan dan uang pembayaran sertifikat akan dikembalikan sepenuhnya pada rekening yang bersangkutan. Tapi ini khusus bagi yang memesan e-sertifikat bersamaan dengan materi. Yang dikembalikan hanya uang pembayaran sertifikat, sementara pemesanan materi tetap diproses dan dikirim. Terakhir, absensi setiap pertemuan dilakukan oleh panitia dengan melihat daftar nama peserta pada setiap perkuliahan online atau daring dalam jaringan. Untuk itu, peserta pemesan e-sertifikat khususnya diwajibkan menggunakan nama asli sesuai dengan nama yang dikirimkan pada waktu pemesanan e-sertifikat. Karena nama pada sertifikat merujuk pada absensi pertemuan, di mana absensi pertemuan itu menggunakan daftar nama peserta di setiap perkuliahan daring ini. Nah, demikian tata tertib ini untuk dapat kita patuhi bersama. Terima kasih, dan sebelumnya kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan dalam acara ini, dan saya teruskan kepada Pak Yasraf untuk menyampaikan materinya. Kepada Pak Yasraf, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sophie dan Pak Acep tadi yang memberikan sambutan ya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, forum kita kali ini diberi nama itu Klik Line ya. Bukan Pak Acep yang memberi Pak ya. Nah, Klik Line ini kan kuliah publik online, tetapi sebetulnya pada dasarnya ini bukan seperti kuliah yang umum ya. Kuliah yang umum itu dosen memberi materi, kemudian mahasiswa mencatat. Bukan begitu gitu. Tadinya juga terpikir untuk menggunakan nama seminar publik online, tetapi kuliah maupun seminar itu sekarang kan juga sudah mengalami distorsi ya. Kalau
kalau kuliah itu kan seperti tadi itu, jadi nggak ada kesempatan untuk bertanya gitu kan ya. Nah sementara seminar kan juga sudah terdistorsi juga menjadi semacam konferensi gitu. Padahal di Barat ada yang namanya seminar itu dilakukan oleh satu pembicara saja. Nah, misalnya ambil contoh seminar Jacques Lacan, gitu kan, seminar Jacques Derrida. Itu yang melakukan seminar itu beberapa kali pertemuan itu hanya satu orang itu, Jacques Lacan aja ya. Tetapi materinya bukan materi siap pakai ya, materi yang diharapkan nanti didiskusikan di dalam seminar itu. Jadi yang dimaksud kuliah di sini tentunya bukan seperti kuliah bahwa dosen itu mengetahui semuanya ya, terus mahasiswa tidak mengetahui apa-apa. Nah, mahasiswa itu bertanya dalam posisi tidak tahu ya. Nah, bukan seperti itu. Jadi kuliah ini lebih tepat kita mencoba memulai satu tradisi yang kalau di Barat sana namanya seminar Jacques Lacan dan seterusnya. Nah, intinya seminar itu adalah ada satu perkembangan baru keilmuan yang masih perlu didiskusikan begitu ya, bukan siap pakai. Nah, seminar atau kuliah Klik Line ini adalah forum untuk mendiskusikan. Saya berharap seperti itu yang disebut dengan Klik Line atau kuliah publik online itu. Nah, yang kedua saya terima kasih pada teman-teman semua yang sudah hadir dan memiliki antusias untuk ini ya, untuk pengembangan keilmuan ini di zaman, di waktu yang sekarang ini kan kita ini kan masih banyak sekali ini ya, banyak dilarang-larang, dibatasi, diperiksa, dikurung ya, lockdown itu kan dikurung gitu kan ya. Nah di zaman yang seperti ini kita masih bisa bertemu seperti sekarang. Kalau saya lebih senang sebetulnya kalau tidak ada lockdown ini kita mengadakan kuliah ini seperti yang biasa, jadi tatap muka begitu kan, biar lebih interaktif gitu. Nah, tetapi karena kondisi yang memaksa, saya terpaksa untuk mengikuti tren sekarang ya. Tren sekarang ini kan ada webinar, ada ini kan. Webinar itu kan sudah menjadi sesuatu yang boleh dikatakan juga banyak orang yang juga mulai agak sinis gitu ya. Sedikit webinar gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi yang begini apa boleh buat? Jadi kita terpaksa membuat forum seperti itu gitu. Baik, saya akan memulai sorry ya. Barangkali dari Yurif aja, Yurif ya, ini materinya ya. Sudah masuk, Pak? Sudah ya? Sudah. Bisa di full screen kan? Baik, nanti saya minta tolong ke Yurif ya untuk ini operasikan. Baik, Pak. Jadi, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, apa yang ingin kita diskusikan sebetulnya adalah satu fenomena yang kita alami sehari-hari yang terkait dengan virus ya, tepat itu virus COVID-19 itu. Tetapi sebetulnya apa yang akan saya bicarakan dan juga akan menjadi bahan diskusi kita, pada dasarnya tidak sekedar berbicara mengenai virus itu, karena itu kan barangkali domain yang bukan keilmuan saya ya. Tetapi nanti kita akan berbicara virus secara umum. Berikutnya barangkali. Oke, saya berangkat dari satu pernyataan dan sekaligus ini juga seorang penulis ya, Teresa McPhail. Dia juga bekerja di CDC di Amerika ini. Pernyataan Teresa ini sangat menyentuh saya ya, yang barangkali juga boleh saya katakan gagasan untuk menulis atau untuk mendiskusikan
dunia yang dikarantina ini, saya sangat terinspirasi oleh Teresa McPhail ini. Karena dia adalah orang yang kalau di dalam keilmuan sekarang yang disebut dengan orang yang melampaui bidang ilmunya. Sekarang mungkin disebutnya sebagai orang yang masuk ke dalam lintas disiplin. Dia mengatakan virus influenza mungkin akan mengganggu jalur pernapasan saya, tetapi yang jelas ia telah menginfeksi pikiran saya. Nah, bahwa virus itu mengganggu pernapasan kita gitu ya, paru-paru dan sebagainya, ada menimbulkan kematian dan sebagainya, itu memang yang kita hadapi sehari-hari sekarang di seluruh dunia. Tetapi bahwa keberadaan virus itu menginfeksi pikiran, ini yang menurut saya merupakan sesuatu yang perlu kita diskusikan, perlu kita pikirkan juga dalam konteks keilmuan di kita. Nah, boleh saya katakan saya sangat terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Teresa McPhail ini. Next, berikutnya. Oke, nah makanya judul dunia yang dikarantina itu memang terkait dengan keberadaan virus tadi ya, COVID-19 itu. Tetapi sebetulnya yang akan kita coba bicarakan dan diskusikan melampaui itu ya. Bahwa virus itu memang masuk ke dalam apa yang akan kita coba bicarakan. Tetapi banyak persoalan lain yang juga terkait dengan itu. Apakah terkait dengan apa yang namanya komputer, virus komputer, terkait dengan apa yang namanya penyakit. Nah, patografi itu kan penyakit, tetapi patografi itu kan istilah yang melampaui penyakit dalam pengertian tubuh ya. Ada istilah patografi sosial, ada istilah patografi politik, patografi ekonomi. Nah, virus juga begitu. Ada istilah virus terkait dengan tubuh, ada virus yang terkait dengan komputer, ada virus yang terkait dengan ekonomi, namanya itu adalah virus kapitalisme. Ada virus yang terkait dengan politik, namanya itu adalah virus liberalisme. Nah, jadi yang ingin saya bicarakan sebetulnya seperti itu, bukan virus COVID-19 hansih gitu ya. Nah, di sini juga ada istilah seperti gaya hidup. Gaya hidup itu ternyata juga saya juga dari Teresa McPhail tadi itu dia menggunakan istilah gaya hidup itu untuk virus ya. Jadi selama ini kita kan memahami gaya hidup adalah urusan manusia. Ternyata gaya hidup itu juga karena dia terkait dengan pola itu juga ada pada binatang termasuk virus. Ada mengenai pandemi, ternyata juga pandemi itu kan selama ini kan kita menjelaskan tentang virus itu ya, atau penyakit lah. Ternyata juga informasi itu juga bekerja seperti pandemi itu. Nah, maka sekarang digunakan istilah infodemi gitu kan. Jadi hal-hal itu yang ingin saya bicarakan. Memang di sini ada 18 materi ya. Tetapi 18 materi ini kan kalau saya mau jujur saya tergantung pada kuat apa tidaknya saya ini. Beberapa materi mungkin sebagian besar sudah saya selesaikan, tapi mudah-mudahan akan bisa selesai 18 itu ya, selama 18 minggu. Dan juga urutannya barangkali tidak kaku seperti ini. Bisa saja nanti loncat-loncat. Barangkali satu ketika nanti saya lebih siap di infeksi peradaban itu, mungkin saya akan tarik ke atas gitu ya. Jadi ini topik ini benar-benar fleksibel lah. Berikutnya. Oke, saya mulai dari persoalan virus ini dengan persoalan lain yang sangat sentral sebetulnya ya. Sangat sentral itu kalau tidak ada globalisasi belum tentu ada pandemi yang seperti sekarang. Tetapi globalisasi itu sendiri sering dipahami secara general gitu kan. Di situ ada semacam generalisasi ya. Cenderung yang disebut dengan globalisasi itu seperti orang bepergian kemana-mana ya, globalisasi ekonomi, barang dikirim kemana-mana, orang belanja di mana-mana, libur di mana-mana dan seterusnya. Tetapi juga internet itu juga bentuk globalisasi yang lain,
Nah, saya dalam hal ini mencoba untuk memisahkan. Selama ini dianggap itu menjadi satu kesatuan saja. Saya di sini mencoba memisahkan. Ada globalisasi itu yang bersifat fisik. Bersifat fisik itu artinya membutuhkan material, barang begitu seperti itu, ya, alat. Dia bersifat nyata. Kita pergi ke Cina misalnya, ke Spanyol, naik pesawat, naik kapal, itu nyata. Dan dia melalui jaringan yang bersifat fisik juga. Maka kita mengenal ada jaringan transportasi. Jaringan transportasi yang kita kenal global itu adalah fisik, ya. Jaringan kapal, jaringan pesawat, jaringan kereta api dan sebagainya. Di pihak lain ada globalisasi yang non fisik. Non fisik itu karena munculnya apa yang disebut dengan teknologi informasi digital, ya, sehingga yang disebut dengan globalisasi itu secara substansi dia tuh virtual, dia tuh non fisikal. Artinya kalau kita googling gitu kan, ya, kita browsing, nah itu artinya kita masuk ke dalam globalisasi yang non fisikal itu. Dia itu tidak real secara ontologis itu karena dia bersifat informasional, itu dalam pengertian ethereal. Ether itu kan tidak bersifat fisikal begitu. Nah, dan juga jaringannya itu adalah jaringan digital. Jaringan digital itu tidak fisikal dia. Komputer memang fisikal, ya, tapi jaringan di dalam komputer tidak fisikal. Jadi saya berangkat dari persoalan jaringan ini dulu. Next. Nah, ini tadi yang kita sebut dengan dua globalisasi itu. Dulu kita berpergian, ya, kemana-mana, ke luar negeri, naik pesawat, ya, ke bandara, dan seterusnya. Sekarang kalau kita pakai internet, kita kan juga bepergian juga. Tapi bepergiannya itu tidak fisikal, begitu, ya. Jadi sama-sama berpergian secara global. Ya kan, dulu kita nonton musik, mungkin kalau konser, misalnya kalau ada konsernya di Singapura, ya kita pergi Singapura. Sekarang kita nonton konser juga bisa pakai itu, pakai Zoom dan sebagainya. Jadi globalisasi nonton itu juga sekarang sudah ada dua pilihan. Ya. Next, berikutnya. Nah, virus itu terutama di sini saya fokus memang pada COVID-19 itu, ya. Virus itu dia sebetulnya, saya di sini menggunakan istilah noise, ya. Nanti istilah noise ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi recok. Barangkali orang belum menerjemahkan seperti itu. Nanti saya gunakan istilah recok saja nanti, ya, untuk menggantikan noise ini supaya tidak bahasa Inggris. Recok itu kan ada merecoki, itu kan, ya. Nah, virus itu dia merecoki. Merecoki itu dia mengganggu jaringan globalisasi fisik tadi. Semuanya terhenti. Jaringan transportasi pesawat itu mati sekarang ini kan, ya. Bandara ditutup, kereta api juga tidak jalan, bus sampai ke ojek juga di kita di Bandung ini juga tidak jalan. Itu namanya apa? Namanya virus itu mengganggu normalitas yang selama ini kita nikmati, ya. Kesenangan yang selama ini kita nikmati. Nah, secara umum saya menggunakan istilah virus itu sebagai sebuah noise atau recok itu. Dia mengganggu yang fisikal ini. Tetapi nanti kita jelaskan juga yang non fisikal itu, jaringan non fisikal itu juga ada pengganggu lain nanti sama-sama virus juga gitu. Tapi bukan virus COVID ini yang kita bicarakan. Nanti akan saya coba bicarakan di belakang. Jadi intinya ada noise. Next. Noise itu apa? Di sini kita sampai pada satu konsep yang saling berkaitan, ya. Jadi ada setidak-tidaknya ada tiga nih. Ada istilah virus, ada istilah parasit nanti, ada istilah noise ini. Tiga-tiganya saling berkaitan. Intinya adalah tiga-tiga itu sama-sama menumpang gitu. Sama-sama menumpang. Parasit menumpang, virus menumpang, noise itu juga menumpang. Menumpang pada host, ya. Pada host itu bahasa Indonesianya inang, bisa menimbulkan kerusakan, bisa juga tidak. Kebanyakan menimbulkan kerusakan. Dan virus itu, saya fokus pada virus ini, ya, virus COVID-19. Virus COVID-19 itu
merusak dia kan ya, menumpang pada manusia dan merusak manusia. Tetapi sebagaimana nanti akan saya jelaskan, dia tidak hanya noise pada manusia, dia juga noise pada sistem ekonomi. Dia tidak hanya mengganggu tubuh manusia, dia mengganggu tubuh ekonomi, tubuh politik, tubuh line transportasi global tadi gitu. Jadi artinya apa? Ini barangkali ke depan, next barangkali dia mempunyai double impact ya, dampak ganda itu. Di satu pihak dia melakukan kerusakan, menimbulkan kerusakan pada sistem organisme manusia hingga kematian barangkali. Di pihak lain dia menimbulkan kerusakan pada sistem ekonomi, politik, budaya, bahkan juga keagamaan juga. Nah, oleh karena itu maka tadi saya menggunakan istilah virus itu sebagai recok ya. Dia merecoki sistem jaringan tubuh manusia yang menimbulkan kerusakan dan kematian yang luar biasa banyak sekarang. Hampir 500.000 orang yang menjadi korban. Tetapi juga karena virus itu menular sebagai pandemi ya, mengikuti pergerakan manusia dalam jaringan lalu lintas global yang padat dan intensif, maka virus itu juga secara tidak langsung juga ikut merecoki segala sistem yang dibangun manusia itu sendiri secara global. Dia ikut merusak semua sistem global tadi itu. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Jadi sesungguhnya kita sekarang mengalami dua kerusakan. Yang pertama adalah kerusakan tubuh kita, organisme ya. Yang kedua, kerusakan pada tadi yang saya jelaskan, tubuh kebudayaan, tubuh sosial, tubuh politik, dan sebagainya. Amerika sekarang mengalami tiga ya, mengalami kerusakan pada struktur tatanan kemanusiaan yang luar biasa di sana. Mereka mengalami tiga, kerusakan tubuh, kematian itu kan, kerusakan ekonomi, dan juga kerusakan sistem kemanusiaan di sana terkait dengan rasisme. Nah ini yang saya sebut sebagai double impact dari virus. Berikutnya. Ini sekedar contoh bagaimana virus itu tidak hanya merusak tubuh manusia, tapi dia merusak tadi yang saya sebutkan sebagai globalisasi fisik tadi. Di atas terminal bandara di Milan kalau tidak salah ya, yang waktu normal, di bawah akibat dari lockdown kosong. Di atas sebuah mall di Malaysia waktu normal, di bawah ketika ada pengaruh virus. Di atas itu sebuah square ya di Italia waktu normal, dan di bawah waktu lockdown. Jadi ini yang disebut tadi itu bahwa virus itu menjadi pengganggu pada sistem globalisasi. Globalisasi transportasi, globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, dalam hal ini adalah turis tadi itu ya, turisme itu. Nah, jadi banyak sekali sistem-sistem yang diganggu, termasuk pendidikan. Oke, next. Baik, ini ada sedikit gangguan nih di judulnya ya. Baik, saya di sini mencoba mengkaitkan keberadaan virus. Dalam hal ini virus secara umum ini ya, tidak mesti dia COVID-19 ini. Saya mencoba mengutip di sini Michael Serres yang mengatakan setiap sistem itu pasti diikuti oleh distribusi berbagai wujud distribusi. Dan setiap distribusi itu pasti dibangun oleh berbagai sistem. Jadi antara sistem dan distribusi itu dia saling timbal balik gitu kan. Kita misalnya ambil contoh sistem ekonomi, maka di dalam sistem ekonomi tidak hanya ada sistem distribusi barang, tetapi juga ada sistem distribusi keuangan,
sistem distribusi pekerja, informasi, dan seterusnya. Kita ambil contoh yang sistem distribusi, kita ambil contoh sistem distribusi barang. Mungkin ini bisa saya gambarkan di depan aja ya. Next ya, slide berikutnya. Nah, ini ya, jadi kita ambil contoh sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada distribusi barang, ada distribusi alat produksi, ada distribusi informasi, ada distribusi tenaga kerja, dan distribusi-distribusi yang lainnya. Setiap sistem ekonomi pasti diikuti oleh berbagai distribusi. Sistem politik juga begitu. Tetapi setiap distribusi, kita ambil contoh di sini distribusi barang, apakah distribusi barang, distribusi informasi, distribusi tenaga kerja, dan sebagainya. Kita ambil contoh di sini barang saja. Sistem distribusi barang juga harus dilengkapi dengan sistem-sistem. Untuk mendistribusikan barang, kita perlu sistem komunikasi, perlu sistem keuangan, perlu sistem informasi, perlu sistem transportasi. Jadi, beginilah cara kerja sistem dan distribusi. Dua-duanya itu tidak bisa dilepaskan. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa baik sistem maupun distribusi itu adalah pintu-pintu masuk bagi virus. Saya menggunakan istilah virus di sini dalam pengertian yang sangat luas. Virus organisme, virus komputer, yang lain-lain juga ada tadi tuh yang tadi saya singgung tadi, virus politik, virus ekonomi, dan sebagainya. Tapi saya di sini fokus saja dua dulu ya. Pintu masuk bagi dua virus ini, misalnya kita mendistribusikan barang pakai sistem informasi, internet misalnya. Nah, internet adalah pintu masuk bagi virus komputer. Kita mendistribusikan dalam sistem ekonomi, kita ada distribusi barang melalui sistem transportasi global tadi, kapal, pesawat, dan sebagainya. Sistem distribusi barang ini, kapal, pesawat, dan sebagainya, itu pintu masuk bagi virus organik. Nah, terutama yang kemarin ini, virus COVID itu kan menyebar melalui pesawat terbang, kapal, dan sebagainya. Jadi ini saya rasa dua hal yang terkait dengan virus itu. Pertama, sistem ya. Dia pasti mengikuti sistem, dan dia pasti menumpang pada distribusi. Kalau tidak ada sistem distribusi barang global ini, belum tentu pandemi itu seperti sekarang. Baik, next. Saya coba jelaskan tentang parasit. Parasit ini sebetulnya ada menjadi bagian juga di buku saya Dunia yang Dilipat Ketiga ya. Tetapi di sini saya sampaikan kembali ya, karena ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan, virus. Nah, parasit itu adalah setiap organisme yang hidup di atas atau bersama jaringan hidup lainnya, yang apa disebut dengan inang tadi ya, atau host itu, di mana dia mendapatkan makanan. Tetapi ini adalah definisi parasit yang sempit. Karena bisa juga kita melihat Mihaly ini misalnya, dia mendefinisikan parasit itu adalah seseorang yang menguras energi psikis orang lain, melalui penganiayaan langsung, tapi tidak melalui penganiayaan langsung, tapi dengan mengeksploitasi kelemahan atau kelengahan atau popularitas dan sebagainya. Jadi parasit ini juga bisa orang atas orang gitu kan. Nah, saya juga ada definisi lain nanti itu yang juga menjelaskan bahwa parasit itu juga bisa orang terhadap alam. Karena yang paling penting di semua parasit itu, mau dia organisme, mau dia itu kehidupan ekonomi dan sebagainya, yang penting prinsip dasarnya itu adalah bahwa parasit itu mengambil semuanya dan tidak memberi apapun. Dia mengambil tapi nggak pernah memberi. Begitulah parasit. Maka bisa dia itu berupa manusia terkait dengan alam ya, bisa parasit yang terkait dengan pohon, bisa parasit yang terkait dengan sebuah sistem ekonomi dan sebagainya. Jadi itu adalah
parasit yang saya gunakan di dalam materi ini. Next, berikutnya. Yang tadi kita menjelaskan parasit, tetapi dalam dunia kehidupan kita ya banyak sekali hal-hal yang terjadi sehari-hari, sering sekali irasional, bisa juga rasional, bisa juga komprehensif, bisa juga tidak komprehensif, bisa penting, bisa banal ya. Tetapi kita cenderung menggunakan istilah isme untuk menjelaskan fenomena tadi itu, untuk membantu kita untuk menemukan pegangan untuk menjelaskan fenomena itu. Jadi istilah isme ini istilah yang sebetulnya sangat longgar ya, istilah yang sangat longgar, tapi kita jadikan pegangan agar kita dapat satu referensi untuk menjelaskan kenyataan. Nah, pada kenyataannya istilah isme ini istilah yang sangat longgar. Misalnya kalau kita bicara dalam konteks konservatisme misalnya, atau konservatisme ya, itu konteksnya adalah ideologi politik, itu konservatisme itu. Tapi kalau kita bicara kapitalisme, kita bicara itu sebagai prinsip ekonomi, bukan ideologi politik itu kapitalisme itu. Kalau kita bicara feminisme, kita bicaranya dalam konteks sebuah gerakan. Kalau kita bicara surrealisme, kita berbicara mengenai konteks mazhab ya, atau aliran di dalam seni. Kita berbicara poststrukturalisme itu dalam konteks aliran pemikiran, aliran filsafat, poststrukturalisme itu. Tetapi kita juga sering menggunakan istilah konsumerisme. Nah, konsumerisme itu kan bukan mazhab, tetapi adalah cara hidup. Bahkan kita juga sering mendengar istilah sukuisme ya. Sukuisme itu bukan aliran, bukan mazhab, dia adalah nilai yang dipegang oleh sebuah suku dan sebagainya. Yang lebih ini lagi itu ada digunakan istilah koboisme ya. Nah, koboisme itu dalam konteks perilaku. Jadi perilaku koboi, orang yang berperilaku sebagai koboi itu disebut dengan koboisme. Intinya adalah istilah isme itu istilah yang sangat longgar ya. Istilah yang sangat longgar. Ini nanti akan saya coba gunakan untuk menjelaskan parasit maupun virus nanti itu. Next. Nah, saya menggunakan sebenarnya bukan saya ini ya. Jadi ini seperti Michael Serres juga menggunakan istilah ini. Parasitisme itu adalah segala cara hidup, bahasa, ungkapan, ideologi, prinsip, gerakan, mazhab yang tadi disebut ya, pemikiran, nilai atau perilaku yang semua itu didasari oleh cara kerja menumpang pada inang tertentu, host tertentu demi keberlangsungan hidup. Yang prinsip dasarnya itu adalah mengambil tanpa pernah memberi. Jadi kalau ada orang ngambil nggak pernah memberi sebagai imbalannya, itu adalah parasit. Nah, saya menggunakan istilah parasitisme untuk menjelaskan semua fenomena itu. Next. Silakan, Turik. Oke. Dalam pengertian itulah, maka manusia itu bisa dikatakan, bisa kita beri label ya, manusia itu adalah parasit. Dalam banyak pengertian tentunya nanti kan saya jelaskan nanti berbagai pengertian bahwa manusia itu adalah parasit. Ini sekedar salah satu contoh saja ya, yang tadi. Jadi manusia yang tadi, yang sebelumnya, manusia mengambil dari alam, nebang pohon, tapi nanam pohon kembalinya juga tidak seintensif nebang pohonnya. Jadi ini contoh dari kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia pada alam. Ini adalah bekas galian tambang yang nomor 2 ini. Yang ketiga itu adalah sebuah sungai yang sudah begitu sangat parah polusinya. Semua ini adalah akibat ulah manusia. Nah, apakah manusia itu memberi pada alam?
yang kita lihat sekarang ini kan manusia mengambil semuanya, menimbulkan kerusakan, tapi tidak memberi apa-apa pada alam. Dalam pengertian inilah, Michael Serres mengatakan manusia itu parasit sesungguhnya. Tapi akan saya jelaskan juga nanti, manusia juga bisa parasit pada manusia lain ya, tidak hanya pada alam. Nah, ini salah satu contoh saja, terutama manusia parasit terhadap alam. Oke, next. Ini yang dicontohkan oleh Roland Barthes ya, bahwa parasitisme itu juga terjadi sesama manusia gitu. Jadi manusia itu adalah parasit, manusia lain itu inangnya ya. Manusia itu penumpang gelapnya, manusia lain itu sebagai ininya, sebagai hostnya. Nah, di dalam teori mitologi, Roland Barthes menyebut atau mengatakan ya, yang ada gambar ini adalah itu parasit ya. Artinya apa? Walaupun belum tentu ini pengertiannya merusak dalam pengertian yang tadi kita bicarakan ya. Kalau merusak itu kan kuku Bima bisa marah ke saya ini. Tapi yang jelas, menurut Roland Barthes itu, kuku Bima ini memanfaatkan Mbah Marijan, menumpang hidup pada popularitas Mbah Marijan. Nah, itu yang disebut dengan parasit. Walaupun parasit di dalam iklan ini hal yang lumrah sebetulnya ya. Jadi jangan kita sejajarkan parasit pada mitologi ini dengan parasit di alam tadi ya. Itu beda sih ininya. Tapi namanya juga disebut oleh Roland Barthes sebagai parasit. Oke, baik. Kita juga bisa mengatakan di sini ya, ada orang yang begitu populer, ada orang yang selalu tiap hari itu nempel di orang yang populer itu dengan harapan ya kalau perlu foto bareng dengan orang populer itu, ya kan? Nah, sehingga dengan harapan saya juga ikut populer gitu kan. Dengan foto bareng itu orang itu dalam hal ini kata Barthes itu juga nggak parasit. Baik, next berikutnya. Tadi parasit ya. Sekarang virus itu apa? Saya di sini tidak mungkin saya mengklaim mengetahui mengenai ilmu virus ini ya, karena itu bukan bidang saya. Ya. Tetapi nanti akan saya jelaskan di belakang nanti. Pendekatan saya dalam membicarakan parasitisme dan virusisme ini adalah transdisiplin. Transdisiplin itu ilmu dasar saya barangkali adalah semiotika atau cultural studies. Tetapi transdisiplin memungkinkan saya untuk baca mengenai virus, baca mengenai politik, baca mengenai sosiologi, dan sebagainya, baca mengenai teknologi, tetapi barangkali yang saya baca itu adalah buku-buku yang sifatnya itu pengantar saja ya, introduction, nah itu yang saya lakukan. Jadi bukan berarti saya tahu persis mengenai virus, bukan. Nah, virus itu adalah agen yang bersifat infektif ya, yang dari molekul asam nukleus dalam sebuah selubung yang terlalu kecil untuk dilihat menggunakan mikroskop biasa dan mampu berkembang dalam sel inangnya. Ini definisi dari Oxford English Dictionary. Kemudian juga ada dari Robert Horn, agen penginfeksi yang tidak memiliki sel dan dibangun oleh material genetik berupa asam nukleus, DNA atau RNA, biasanya dalam sebuah selubung protein dan mampu mengarahkan reproduksinya sendiri atau juga proses replikasi. Untungnya kita ada definisi dari Cambridge Dictionary yang mengatakan, jadi ada dua di Cambridge itu, virus yang pertama tadi seperti yang di atas ini ya. Pengertian virus yang kedua kata Cambridge itu adalah seperangkat instruksi tersembunyi di dalam program komputer yang ditujukan untuk menimbulkan kesalahan atau kerusakan pada sistem komputer atau menyebabkannya melakukan tindakan yang tidak seperti yang direncanakan. Jadi di sini ada dua pengertian virus setidak-tidaknya. Nah, pengertian yang kedua ini oleh beberapa orang juga diperluas menjadi tadi itu virus ekonomi, virus sosial, dan sebagainya. Baik, next.
Oke, berikutnya, Irit. Seperti tadi parasit ya, yang saya gunakan istilah parasitisme, saya menggunakan istilah virusisme. Nggak tahu nanti yang benar virusisme atau viruisme ya. Untuk sementara saya menggunakan istilah virusisme itu dalam pengertian adalah segala ideologi politik, prinsip ekonomi, gerakan, mazhab, aliran pemikiran, cara hidup, nilai atau perilaku yang didasari oleh cara kerja pemboncengan dan pembajakan terhadap sebuah inang demi keberlangsungan hidup dan replikasi dirinya. Lantas, apa sih yang membedakan virus dengan parasit? Nah, kalau parasit itu perbedaannya dengan virus barangkali memang sedikit ya. Parasit itu dia menumpang hidup, tetapi dia mampu membangun organismenya sendiri ya, mampu membangun sistem organismenya sendiri. Dengan menumpang hidup, dia menjadi tubuh yang lengkap tuh si parasit itu. Dengan menumpang hidup di kepala kita, kutu itu mampu mengembangkan organismenya yang komprehensif, lengkap. Ada kaki, ada mata, dan sebagainya. Nah, virus tidak seperti itu. Virus itu menumpang hidup, memonceng juga, tetapi dia tidak mampu mengembangkan organismenya sendiri. Yang bisa dia lakukan hanya replikasi, hanya memperbanyak dirinya. Dia tidak bisa mengembangkan dirinya. Jadi perbedaan antara virus dengan parasit sekecil itu ya. Dan perbedaan parasitisme dengan virusisme juga sama. Jadi yang satu mampu mengembangkan organisme yang utuh, yang satu hanya mampu melakukan replikasi yang virus ini. Next. Oke, nah dari apa yang tadi setelah saya bicarakan, kita sekarang mencoba melihat relasi ya. Relasi itu setidak-tidaknya tadi kita sudah menjelaskan 3, mungkin bisa ditambah 4 nanti, relasi antara virus, parasit, dan host. Nah, kita itu sebagai host kan tentunya. Kita ambil contoh skema ini sebagai pembajak ya, virus corona atau COVID-19 itu ada yang menggunakan istilah pembajak, ada yang menggunakan istilah pembonceng, ada yang menggunakan istilah penumpang gelap ya. Nah, virus itu kan penumpang gelap pada host. Jadi kita manusia itu adalah tuan rumahnya, inangnya ya, hostnya. Virus menumpang pada manusia. Dan dalam hal tertentu dia bisa menimbulkan kerusakan pada tubuh kita sampai kematian ya. Itu kan saya rasakan sudah pengetahuan yang umum sekarang. Tetapi yang ingin saya jelaskan adalah manusia itu adalah inang dari virus. Tetapi di pihak lain manusia itu juga parasit. Dari apa? Dari host yang lain. Manusia itu sendiri sungguh juga adalah jenis parasit yang mengambil dari alam sebagai inangnya atau mengambil dari manusia lain, tapi tidak pernah memberi pada alam atau manusia lain itu. Artinya apa? Virus membonceng pada manusia untuk replikasi, tetapi manusia yang diboncengin itu adalah menjadi parasit bagi alam. Artinya di sini virus membonceng pada parasit. Ini kalau kita setuju dengan pemikiran Michael Serres tadi ya, bahwa manusia itu, kata Serres itu, bahkan sangat ditegaskan oleh Serres itu, manusia itu justru parasit yang paling canggih katanya. Kalau kutu itu dia tidak berkembang di kepala kita. Dari dulu sampai sekarang kutu itu kan begitu-begitu aja. Tapi kalau manusia sebagai parasit dari alam, itu dia berkembang terus. Cara mengeruk alamnya itu berkembang terus, kata Serres ya. Nah, artinya apa tadi itu? Virus menumpang hidup pada manusia sebagai hostnya, tetapi manusia sebagai host itu juga menjadi parasit, menjadi penumpang gelap di alam yang selalu mengambil tapi tidak pernah memberi. Oleh karena itu maka relasinya seperti ini. Jadi artinya apa? Kita sekarang kan fokus perhatian kita secara global sekarang sepertinya menjadikan virus itu sebagai tertuduh ya.
sebagai tersangka yang menimbulkan berbagai kehancuran sekarang gitu kan. Kita lupa bahwa manusia sendiri juga penumpang gelap yang juga menimbulkan kerusakan yang lain gitu kan pada alam. Nah, ini kurang lebih yang ingin saya tekankan pada skema ini ya. Oke, berikutnya. Bahkan lebih canggih lagi ya, lebih kompleks lagi itu adalah bahwa virus menumpang hidup pada manusia itu parasit. Nah, tadi tuh manusia itu menjadi parasit, bisa menjadi parasit tidak-tidaknya pada 3 ini, parasit pada alam, parasit pada organisme lain, pada binatang lain misalnya kan ya, tapi juga pada manusia lain. Bahwa manusia parasit bagi manusia sudah dijelaskan tadi oleh Mihaly tadi itu, bahwa ada orang yang membonceng pada popularitas orang lain, bahkan ada orang yang membonceng pada pemikiran orang lain ya, bahkan ada orang yang membonceng pada kekayaan orang lain. Nah, semua itu kata Serres itu mereka semua adalah parasit gitu. Tentunya tidak sama dengan parasit seperti kutu ya. Oke, next. Nah, tadi kita bicara relasi antara 3 hal tadi ya, antara virus dengan parasit dengan host dengan inang tadi itu. Relasi tiga segitiga tadi itu ya. Sebetulnya ada hal lain yang bisa masuk ke dalam sistem segitiga tadi, yaitu yang disebut dengan noise. Kalau saya tadi sudah saya jelaskan, saya mencoba menerjemahkan ya noise ini dengan recok gitu. Bahasa Jawa dengan merecoku itu artinya sama dengan mengganggu. Nah, berbeda dengan parasit yang menjadi penumpang gelap pada suatu inang, noise justru merecoki relasi antara parasit dengan tuan rumah gitu ya. Ini parasit itu kita ambil contoh manusia tadi, yang sebelah kanan, skema yang sebelah kanan. Jadi ada manusia, ada alam. Nah, manusia di sini adalah parasit dari alam. Virus yang sekarang kita sebut dengan COVID-19 itu, dia itu adalah noise. Dia mengganggu hubungan antara manusia sebagai parasit dengan alam sebagai host ya. Tetapi mengganggunya virus ini bisa dalam pengertian yang negatif, bisa dalam pengertian yang positif. Dalam pengertian negatif, ya dia membunuh manusia ya. Sudah hampir 500.000 yang tewas sebagai korban gitu. Tetapi sebagai noise, virus itu juga ada positifnya. Dia memutus rantai parasit manusia dengan alam ini. Dengan memutus rantai itu kita menikmati sekarang langit menjadi lebih bersih. Udara menjadi lebih segar. Jalan menjadi lebih sepi gitu kan. Nah, artinya apa? Itu ada nilai positif dari si virus COVID-19 itu. Dia mengembalikan metabolisme alam ke dalam keadaan yang lebih berimbang gitu. Jadi oleh karena itu maka seperti dikatakan juga oleh Serres ya, noise itu tidak selalu negatif, dia bisa positif. Sama, virus itu juga tidak selalu negatif, dia juga bisa positif. Kalau tidak ada COVID-19, udara tidak akan seperti sekarang. Katanya juga kutub utara juga terjadi semacam perbaikan es di kutub utara itu. Nah, ini artinya adalah efek dari virus yang boleh kita katakan positif gitu ya. Next. Oke. Nah, di sini saya menampilkan satu skema yang lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks itu bertumpuk-tumpuk di sini ya. Bertumpuk-tumpuk itu virus corona menjadi penumpang gelap pada manusia, pada kita ini ya, pada manusia sebagai host. Tetapi manusia itu adalah parasit. Yang tadi sudah saya jelaskan, virus menumpang pada parasit. Esensinya itu ya, sesungguhnya virus menumpang hidup, membonceng pada
manusia sebagai pembonceng juga gitu. Tetapi lebih kompleks lagi, manusia sendiri juga virus. Ini saya tambahkan di bawah. Di bawah itu manusia tidak hanya host, dia juga parasit, tapi dia juga virus. Nah, mengapa manusia adalah virus? Ya karena dia bikin virus. Bikin virus itu dalam pengertian lebih spesifik itu bikin virus komputer. Yang kita sebut virus itu kan sebetulnya tidak hanya sekedar virus yang mengganggu komputer kita. Sesungguhnya yang virus adalah pembuatnya ya. Programmernya itu atau hackernya itu yang sesungguhnya virus gitu. Karena si virus di komputer kita kan namanya juga program. Dia kan diprogram ya. Nah yang merusak sebenarnya kan programmernya kan. Si hackernya itu gitu. Oleh karena itu maka di sini virus itu menumpang pada manusia sebagai host. Tapi host manusia itu juga virus, parasit. Manusia itu juga sekaligus juga virus gitu kan. Si hostnya itu adalah manusia lain. Yang terganggu oleh bermacam-macam virus komputer itu kan manusia-manusia lain juga tuh kan ya. Nah beginilah struktur yang lengkap dari hubungan antara 4 hal tadi ya, antara virus dengan parasit, dengan host, dan dengan noise. Ini relasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Next. Oke. Nah saya masuk sekarang ke satu persoalan lain. Jadi kuliah saya yang pertama ini, saya mohon maaf tadi saya lupa memberi judulnya. Judulnya itu sebetulnya adalah kalau tadi judul yang ada di slide saya kan parasitisme dan virusisme ya. Tapi judul besarnya itu adalah ini adalah prolog. Prolog itu memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang akan kita coba diskusikan selama 18 kali tadi. Nah, ini adalah prolognya. Jadi kalau tadi kita melihat tadi relasi dari 4 pihak yang terlibat di dalam pandemi tadi ya, infeksi tadi itu, penularan dan sebagainya. Saya coba sekarang mengkaitkan dengan persoalan bagaimana virus itu juga berkaitan dengan hal-hal lain, diantaranya adalah dengan politik. Virus berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan pendidikan, dengan kebudayaan pada umumnya. Dan saya di sini mencoba mengkaitkan dengan salah satu yang sangat spesifik, yaitu dengan politik ya. Jadi intinya itu adalah kita mengalami sekarang ini dalam skala besar global maupun skala nasional, skala regional, bahkan skala yang lebih kecil di perumahan kita, bahkan di rumah kita itu kan. Yang kita alami itu adalah bahwa ancaman virus corona telah menimbulkan rasa ketakutan yang masif ya, yang menggiring pada penerapan kebijakan lockdown, pembatasan sosial, karantina wilayah, karantina personal, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Bahkan lockdown ini juga ada di tetangga saya di gang itu ya. Jadi RT itu di lockdown, dikunci RT itu, nggak boleh orang masuk gitu kan. Jadi lockdown ini memang sudah menjadi fenomena yang sangat global. Nah, kebijakan yang terkait dengan penutupan berbagai fasilitas publik juga menjadi efek dari virus itu kan ya. Semuanya ditutup, taman kota, tempat wisata, sarana olahraga dan sebagainya. Menghentikan aktivitas ekonomi, mal, supermall dan sebagainya. Bahkan juga kegiatan budaya, olahraga, pertunjukan, senian dan seterusnya. Bahkan juga kegiatan keagamaan ya juga terganggu. Sholat di masjid, misa di gereja dan seterusnya. Nah, itu yang terjadi pada kita sekarang ya. Kalau dikaitkan dengan politik, ada satu fenomena politik yang sekarang ini disebut dengan nama itu biopolitik. Politik kan selalu berurusan dengan kekuasaan, selalu berurusan dengan pengendalian, ya kan? Seseorang dikuasai, pasti ada orang yang menguasai. Nah, relasi antara yang menguasai, yang dikuasai, yang mengontrol dengan yang dikontrol, yang mengatur dengan diatur, itulah politik kan sebetulnya.
sekarang ini yang menjadi objek dari politik itu adalah tubuh. Kenapa? Karena yang diatur, dibatasi, dilarang, diperiksa, dites, dan sebagainya itu adalah tubuh. Maka istilahnya adalah biopolitik. Nah, persoalannya adalah terkait dengan tubuh itu ada yang disebut dengan hak atas tubuh. Atau disebut juga dengan yang lain itu hak untuk hidup. Bahkan juga ada hak untuk mati gitu. Berbagai protes, demonstrasi yang digelar oleh berbagai pihak yang menonjolnya kan di Amerika dan Eropa ya, itu adalah bentuk dari biopolitik. Mereka nggak mau pakai masker. Bahkan Donald Trump saya rasa melakukan proses biopolitik itu. Walaupun Menteri Kesehatan yang mengatakan, atau WHO lah mengatakan, semua orang harus pakai masker, Donald Trump nggak mau pakai masker. Karena dia menolak. Karena dia mempunyai pandangan hak atas tubuh saya nggak boleh diatur oleh siapapun, termasuk WHO itu. Nah di sini ini adalah fenomena biopolitik. Di sini hak atas tubuh bertemu dengan kekuasaan atas tubuh. Jadi kalau kita sekarang diminta pakai masker, diminta cuci tangan, diminta berkurung di rumah ya, bekerja di rumah dan sebagainya, itu namanya adalah kekuasaan atas tubuh kita. Nah, ada orang yang menolak kekuasaan atas tubuh itu. Nah, inilah yang disebut dengan biopolitik ya. Ini saya memberikan satu gambaran tentang bagaimana virus itu juga mempunyai implikasi pada hal-hal yang bersifat politis seperti ini. Next. Tubuh menjadi sasaran dari istilah itu adalah biopower ya, pengaturan. Nah, ketika tubuh menjadi objek dari kontrol, pengaturan, pendisiplinan oleh orang yang memegang otoritas kekuasaan untuk menghasilkan tubuh yang patuh. Ini saya merujuk pada Michael Foucault ini ya, tentang tubuh yang patuh pada pendisiplinan itu. Nah, pendisiplinan ini dilakukan melalui berbagai aparatus. Aparatus itu kan segala sesuatu yang dalam cara tertentu memiliki kapasitas menangkap, mengarahkan, menentukan, memodelkan, mengendalikan, mengamankan ya. Dalam kaitannya dengan bahwa kita harus pakai masker, itu namanya kita sedang dikendalikan tubuh kita itu. Melalui apa? Melalui aparatus macam-macam ya, negara, WHO dan sebagainya. Jadi ini kurang lebih kaitan antara biopolitik tadi dengan biopower. Ya. Next. Jadi buat Mother Earth-nya kurang. Jadi fenomena seperti ini kan kita lihat ya sehari-hari, bisa juga kita lihat di media yang begitu sangat masif, begitu sangat kolosal ya. Di seluruh dunia terjadi pembatasan atas tubuh. Di kantor kita harus mencuci tangan ya kan sebelum masuk kantor. Kita masuk ke mall juga diperiksa temperatur, diminta untuk cuci tangan, diminta untuk pakai hand sanitizer gitu. Kita masuk ke masjid, dulunya sholat itu dianjurkan untuk supaya tidak boleh ada celah di antara orang yang sholat ini. Kalau ada celah itu dikatakan itu ada iblis di sana ya, ada setan di situ gitu kan. Nah sekarang virus corona itu mampu membuat orang sholat berjarak gitu. Itu kan luar biasa. Virus corona itu yang ngatur tubuh kita sebetulnya. Di gereja barangkali juga sama. Pada waktu misa juga orang kan berjarak juga gitu kan ya. Kita diatur jarak ya. Itu artinya tubuh kita tuh diatur, dikontrol. Di sekolah juga sama kan. Agak luar biasa tuh anak-anak bermain tetapi harus menjaga jarak gitu kan. Kita harus cuci tangan. Jadi intinya itu adalah karena keberadaan virus inilah tubuh kita tuh menjadi subjek dari pengaturan ya.
oleh otoritas tertentu. Nah, di kita di Indonesia kan tidak ada perlawanan, tidak ada resistensi. Tetapi di negara yang lebih demokratis, seperti Amerika, resistensi itu luar biasa ya. Kalau di negara yang menganut sistem seperti di Cina itu, apa namanya, komunis ya, kan tidak ada resistensi, karena memang sistem itu kan terpusat. Tetapi di Amerika yang sangat demokratis, itu banyak sekali penentangan, resistensi terhadap segala pembatasan tubuh itu yang disebut dengan biopolitik. Next. Jadi saya sudah jelaskan tadi, sebetulnya yang jadi persoalan itu adalah kekuasaan itu tidak hanya atas tubuh ya. Maksudnya itu adalah masuk pukul ini ya tentunya. Tubuh kita itu tidak hanya diatur-atur oleh WHO, oleh Departemen Kesehatan, oleh pemerintah. Itu namanya kekuasaan atas tubuh. Tetapi tubuh kita itu juga bisa melakukan perlawanan atau resistensi untuk memperoleh hak untuk hidup. Nah, memang agak ini juga ya, agak kontradiktif juga. Orang Amerika itu mendemo supaya tidak pakai masker demi hak untuk hidup. Mengapa bisa demikian? Karena pengertian hidup itu macam-macam. Jadi hak untuk hidup itu dalam pengertian yang sangat macam-macam ya. Bahwa mereka itu bisa bebas kemana-mana itu tanpa harus pakai masker, tanpa harus ada karantina dan sebagainya, itu hak untuk hidup. Jadi hak untuk hidup itu tidak hanya hak untuk bernapas loh ya, hak untuk melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupan kita. Itu yang sedang dilakukan oleh orang-orang di berbagai pelosok dunia sekarang. Dan itulah biopolitik. Next. Oke, yang tadi sebelumnya ya. Oke, ini adalah yang tadi apa namanya kita diskusikan sebagai biopolitik itu. Berbagai bentuk penentangan, resistensi, penolakan di seluruh dunia ya. Ada yang di Brasil, ada yang di Jerman, ada yang di Belanda, ada yang di Amerika. Di berbagai pelosok dunia terjadi penentangan terhadap pembatasan atas tubuh itu. Di sini kan digunakan istilah pembatasan sosial ya. Nah, pembatasan sosial itu yang ditentang oleh berbagai orang di seluruh dunia, dan itulah biopolitik. Oke, next. Baik, saya masuk sekarang pada satu aspek ya, yang menurut saya ini penting kita diskusikan, karena ini sangat terkait dengan cara pandang ya. Sekali lagi saya tadi sudah mengatakan di awal, saya sangat terinspirasi oleh Teresa McPhail ini, bukunya itu The Viral Network ya. Karena apa? Karena Teresa ini dia menggunakan istilah patogen, virus, dalam pengertian yang melampaui bidang kesehatan, bidang ilmu kesehatan sendiri. Nah, boleh dikatakan, dan dia juga mengatakan secara eksplisit ya, pendekatan saya adalah lintas disiplin katanya. Jadi dia melihat penyakit itu sebagai ilmu atau kajian yang berrelasi dengan penyakit atau literatur yang menguraikan sebuah kajian retrospektif atau biografis dari sebuah penyakit pada individu atau komunitas. Di sini patografi didefinisikan sebagai kombinasi narasi historis, biologis, sosial, individual, politik, ekonomi, dan budaya, hukum, dan sebagainya dari sebuah penyakit atau penularannya. Dalam hal ini, Teresa ini menggunakan istilah patografi untuk mempelajari penyakit dari segala sudut pandang, dari kombinasi sudut pandang historis, biologis, sosial, dan seterusnya tadi itu. Yang kalau sekarang kita menyebutnya dengan transdisiplin. Nah, saya menggunakan pendekatan Teresa McPhail ini. Dia juga mengatakan bahwa
patografi tidak hanya deskripsi peristiwa atau gabungan kerja ilmiah dan pemahaman intuitif, tapi sebuah upaya untuk menghasilkan semacam metanarasi tentang krisis atau penyakit pada waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Saya memegang kata metanarasi ini, atau di awal dia mengatakan dengan istilah narasi, ya. Jadi patografi itu adalah narasi, menceritakan, menarasikan fenomena virus itu, tapi dari sudut pandang yang lintas disiplin tadi itu, historis, biologis, sosial, dan sebagainya. Itulah patografi yang digunakan oleh Teresa Maxwell, ya. Dalam hal ini, sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan di atas, ya, Teresa ini juga mengatakan demikian. Dia sangat memahami ilmu tentang patologi, karena dia bekerja di CDC di di Amerika. Dia bekerja di situ. Tetapi dia juga memiliki bacaan-bacaan sosial yang luas, memiliki bacaan tentang cultural studies. Dia sangat kenal dengan Michael Foucault, dengan Derrida, dengan postmodernisme, ya, dengan cultural studies. Dia mempunyai bacaan-bacaan di bidang itu. Padahal dia aslinya dia adalah orang dari ilmu kesehatan lah kalau di kita gitu. Nah, di kita kan langka orang seperti ini, ya. Orang yang menekuni satu bidang tapi berupaya untuk melihat sudut pandang yang lebih luas dengan melakukan pembacaan intensif terhadap ilmu-ilmu lain. Gitu. Saya mencoba melakukan seperti ini, ya. Next. Berikutnya. Tetapi saya menggunakan istilah yang berbeda. Kalau Teresa Maxwell menggunakan istilah patografi, ya, karena yang ingin dia jelaskan adalah penyakit secara umum. Nah, saya menggunakan istilah virografi. Sejauh yang saya cek belum ada yang menggunakan istilah ini, ya. Saya menggunakan istilah virografi ini persis sama dengan Teresa Maxwell tadi itu, tetapi objeknya adalah virus. Dan virus ini adalah segala jenis virus. Jadi metodenya itu adalah kajian terhadap segala jenis virus yang menumpang pada inang organisme maupun non-organik, gitu kan, sebagai cara bereplikasi dan menimbulkan efek merusak. Apakah itu program komputer, gerakan sosial, gaya produk, gagasan inovasi, ide kreatif, ideologi politik, atau bahkan gagasan iklan. Gagasan iklan itu juga bisa ada fenomena virus dalamnya. Nah, itulah virografi, ya. Kemudian paradigmanya adalah dia adalah bidang kajian yang bersifat transdisiplin, si virografi ini, yang merupakan persilangan disiplin-disiplin yang tadi itu, ya, biologi, virologi, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya, informatika, ilmu komunikasi yang dirangkai melalui pendekatan cultural studies untuk menghasilkan tadi, ya, metanarasi terhadap fenomena virus. Jadi intinya itu, apa yang saya akan tuliskan nanti itu tidak tentang COVID-19 ansih gitu, ya, tapi segala fenomena virus yang terkait dengan itu, yaitu virus sosial, virus ekonomi, dan sebagainya. Nah, itulah paradigma seperti itu. Nah, menarik juga untuk ini, ya, untuk melihat objek kajiannya apa gitu. Kalau kita buat analogi, ini semacam cultural studies juga begitu, ya. Cultural studies itu dia selalu ada objeknya, misalnya televisi dan sebagainya. Di dalam cultural study ada istilah reading, pembacaan komprehensif. Nah, reading ini tidak hanya tulisan. Reading itu bisa membaca gambar, membaca benda, membaca objek, bahkan membaca tubuh manusia juga. Nah, objeknya itu adalah naskah-naskah, jurnal, surat kabar, interpretasi terhadap berbagai foto, grafik, ilustrasi, skema, kartun, meme, puisi, lukisan, dan video yang terkait dengan virus. Di zaman sekarang ini luar biasa banyak grafik, ilustrasi, kartun, ya, meme, dan sebagainya. Berbagai kabar angin, isu, gosip, teori konspirasi,
yang terkait dengan virus itu. Berbagai relawan yang bekerja, berbagai laporan resmi, dan berbagai forum diskusi. Jadi intinya saya mencoba membongkar berbagai literatur tentang ini ya, melelahkan juga sebetulnya, tetapi itu yang dilakukan oleh pendekatan patografi maupun virografi. Saya agak lelah juga membongkar-bongkar kartun, meme, puisi, ilustrasi, grafik, koran yang terkait dengan virus itu. Nah, begitulah cara kerja virografi itu. Next. Oke, berikutnya. Sehingga boleh digambarkan secara skematik ya. Virus itu kan ada virus organik, COVID-19 itu, ada virus komputer, ada virus sosial, ada virus ekonomi, ada virus lain-lainnya. Nah, virografi itu adalah mengkaji semuanya gitu, sebagai satu kajian yang komprehensif, yang saling berkaitan. Baik, next berikutnya. Dengan pendekatan lintas disiplin atau transdisiplin, jadi kurang lebih virografi itu saya harus bongkar-bongkar buku tentang seni, harus bongkar-bongkar jurnal tentang ekonomi, harus bongkar-bongkar kajian tentang media studies, sampai ke etika, sosiologi. Kebetulan saya dulu juga pernah kuliah sosiologi juga, walaupun tidak lulus ya. Nah, bongkar-bongkar juga konsep-konsep filsafat, konsep-konsep politik, apalagi semiotik, ini kan bidang khusus saya ini, dengan Pak Cep ya, komunikasi seni. Dalam hal tertentu, saya juga mencoba melihat ke wilayah-wilayah yang digaris titik-titik ini. Saya coba-coba baca buku tentang biologi, walaupun saya tidak mengerti sepenuhnya. Saya baca-baca buku tentang virologi, walaupun saya tidak mengerti sepenuhnya. Tidak-tidaknya saya dapat gambaran yang dasar gitu kan. Buku-buku tentang sains juga. Nah, beginilah cara kerja virologi tadi. Virografi. Bukan virologi ini, virografi. Grafen itu kan gambar. Next. Hasilnya, bukan hasil sebetulnya, saya bisa skemakan cakupan dari dunia yang dikarantina ini adalah, tadi sudah kita katakan ya, bahwa virus COVID-19 itu menjadi noise, memutus rantai kenyamanan, kesenangan kita di dalam globalisasi fisikal tadi, memutus rantai kesenangan kita dalam melakukan bepergian, menjadi turis, berbelanja di seluruh tempat perbelanjaan seluruh dunia, itu diputus oleh virus ini ya, COVID-19 ini. Sehingga tadi kita katakan virus itu merecoki kita gitu. Tetapi di pihak lain, sesungguhnya kita juga sedang direcoki oleh virus yang non-fisikal ya. Apakah namanya worm itu, berbagai worm ya, berbagai jenis virus lah pokoknya. Nah, dengan kondisi yang demikian, virografi itu ingin mengatakan ya, sekarang ini kita kan sudah terbebani oleh ketakutan oleh virus COVID-19 ini. Padahal sebelum-sebelumnya kita juga setiap hari itu juga dalam kondisi yang takut, cemas, dan sebagainya oleh berbagai virus di dalam komputer kita. Di dalam tempat yang lain juga sering sekali juga sistem ekonomi kita juga dimasuki oleh virus, tentunya melalui virus komputer ini. Dengan demikian maka virografi itu memberikan gambaran yang menyeluruh tentang virus ya. Jadi tidak hanya COVID, tapi juga worm, berbagai virus komputer, juga berbagai virus sosial. Nah, ini yang ingin saya diskusikan di dalam forum ini. Next. Sehingga virografi studies itu melingkupi tentang problem kesehatan, tentang problem kesehatan itu bagaimana kita di karantina ya, tentang problem kebudayaan, bagaimana nonton musik sekarang bisa pakai Zoom kan. Nah, problem religion, agama ya, bagaimana orang pergi ke masjid, gereja dan seterusnya
dengan new normal kan, bahkan ada politik, ada ekonomi. Ekonomi sudah jelas menimbulkan krisis dan sebagainya. Bahkan media juga luar biasa booming media sekarang karena virus ini. Saya rasa rating media news ini sekarang sangat tinggi semuanya ya. Yang menarik adalah bagaimana seniman merespon terhadap virus ya. Ini nanti ada di bagian lain di materi saya ini sebuah karya seni oleh seniman Skotlandia kalau tidak salah ya. Dia menggambarkan biri-biri ya, kambing yang biasa hidup di padang rumput yang luas, sekarang dia dimasukkan ke dalam sebuah frame karena dia menjadi karya seni. Biasanya dia merumput di mana-mana. Sekarang ada dia dalam sebuah kotak bening ini kan ya. Nah, beginilah kita sekarang work from home itu kurang lebih kalau dilihat dari kacamata seni seperti ini, seperti karya seni ini. Ini mungkin yang menjadi skop dari Virography Studies ini nantinya ya, yang akan kita coba bicarakan selama 18 pertemuan ini. Next. Jadi tidak ada kesimpulan sebetulnya ya, tapi intinya itu adalah beberapa hal yang tadi saya sampaikan itu masih dalam tahap pemikiran awal. Kalau mau digunakan istilah di barat sana ya, ini ideas in progress ya. Jadi ide yang sedang berkembang dan dikembangkan, dan tentunya memerlukan masukan-masukan dari semuanya. Dan bagian pertama ini kan bagian yang mengantarkan keseluruhan materi nanti ya. Mudah-mudahan saya kuat untuk menjalankan 18 materi itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kali ini ya, untuk pembuka dari kuliah publik online ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Yasraf atas segala materinya yang berharga. Ternyata dari tema general seperti virus, parasit, terus ada juga sampai ke Virography Studies. Ternyata kita banyak mendapatkan pemahaman yang meluas. Saya sih tidak mengira kalau ini bisa sampai sejauh ini materinya, walaupun ternyata ada di poster awal, dan ternyata nyatanya dalam membangun globalisasi fisik dari ilmu mengenai virus berkembang menjadi cara bereplikasi hingga memunculkan gerakan sosial, siapa yang mengira. Dan tentunya ini akan semakin menarik bila kita mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan untuk maaf untuk mohon maaf sebelumnya atas kesalahan teknis. Jadi kami persilakan sesi ini bagi para penanya untuk yang mau menyampaikan unek-uneknya, kami persilakan. Kalau dari chat personal belum ada yang mengajukan, jadi nggak apa-apa, langsung saja barangkali. Ya, saya mau tanya Mbak Sofi. Silakan. Halo. Pak Yasraf, terima kasih atas sharingnya gitu. Ini saya jadi teringat kondisi ini, fenomena ini jadi teringat ketika baru mengenal istilah Passion of Distance dari Nietzsche. Itu gimana Pak, kurang lebih relevansinya dengan kondisi sekarang? Gimana tadi? Jarak itu sangat berperan. Dengan Nietzsche tadi apa ya, Bu? Passion of Distance dari Nietzsche, Pak. Sorry, Gimana apa tadi? Ya, kondisi sekarang ini mengingatkan saya pada perihal Passion of Distance dari Nietzsche. Bagaimana soal keberjarakan di sini sekarang menjadi suatu hal yang krusial. Passion of Distance ya dari Nietzsche ya. Iya. Ya, memang ini ya
persoalan distance ini kan menjadi persoalan, kalau kita tarik ke arah yang filosofis itu kan dia bisa membawa kita pada persoalan-persoalan yang lebih fundamental ya dari jarak itu gitu kan. Dan para pemikir ini kan mencoba untuk membawa kita kepada hal yang fundamental itu. Misalnya Nietzsche itu kan menggunakan istilah eternal return itu. Semua hal itu akan kembali kepada satu keadaan primordial kita di masa lalu yang kita tuh ada sekarang tuh karena ini sesuatu di masa lalu yang sangat fundamental itu gitu kan. Nah, walaupun kita hidup zaman sekarang ya, sesungguhnya kita hal-hal yang berjarak kita mungkin 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu itu membekas pada diri kita gitu. Itu kan eternal return kan begitu kan. Ada pada diri kita gitu. Jangan kira bahwa pemikiran-pemikiran orang primitif yang hidup di gua-gua di Jawa itu tidak ada pada diri kita. Padahal mereka kan berjarak dari kita kan ya. Nah, jadi ini juga sangat menarik pertanyaan ini dengan fenomena virus ini. Boleh kita katakan mungkin kita gunakan istilah lain yang berbeda dari Nietzsche ya, bukan patient of distance tapi critical distance gitu. Kalau critical distance itu dalam pengertian kita sesungguhnya nggak pernah belajar dari ini ya, dari masa lalu yang berjarak dari kita itu kan. Ya, kita ambil contoh virus Spanyol itu kan, kalau saya lihat datanya kan katanya kan membunuh sampai 30 sampai 40 juta orang ya. Virus yang di Spanyol itu di tahun berapa tuh ya. Nah, artinya orang kan sekarang ini kan melakukan hal yang sama dengan ini ya. Dengan di Spanyol 1 abad lebih yang lalu itu. Di Spanyol itu. Artinya apa? Pada waktu itu juga orang demo juga gitu. Nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan pada waktu itu. Orang bepergian juga dari Spanyol ke Amerika, Amerika ke Spanyol gitu kan. Intinya itu manusia tidak pernah belajar dari distance tadi gitu. Kalau critical distance itu kan juga ini ya, bisa dalam pengertian kita bisa belajar dari yang jauh dari kita gitu. Nah, sekarang kita saja tidak belajar dari yang dekat dengan kita. Apalagi yang jauh dari kita. Dekat itu bukan dalam pengertian jarak fisik ya, jarak waktu gitu. Kalau Soekarno mengatakan jas merah itu kan ya, belajar dari sejarah. Itu kan patient of distance sebetulnya itu. Itu kan critical distance. Belajar dari sejarah itu critical distance. Nah, dan kita kan tidak pernah belajar. Saya yakinnya gitu ya, bahwa setelah nanti virus itu sudah berkurang orang terinfeksi oleh virus itu, bandara-bandara itu membludak lagi. Orang itu akan bepergian kemana-mana lagi. Dan virus itu akan numpang lagi pada pesawat gitu. Nah, mestinya kalau berpikiran belajar dari sejarah ya, saya rasa konsep new normal itu bisa digunakan dalam konteks itu. Bagaimana caranya mengantisipasi. Nah, yang kita sering agak lupa itu adalah antisipasi. Mengapa Cina begitu sigap, begitu cepat, begitu terorganisir ya, termanage dengan baik dalam menangani virus? Karena mereka sudah siap, mereka sudah antisipasi gitu bahwa nanti akan ada virus. Nah, kita bisa lihat di dunia ini ya, negara-negara yang tidak siap mana, negara-negara yang siap mana. Negara-negara yang siap itu umumnya dia, kalau kita tarik ke arah filosofis tadi, dia sudah antisipasi gitu kan. Antisipasi itu kan satu konsep filosofis yang mendorong kita untuk yang dikatakan Heidegger itu untuk selalu care ya, selalu merawat diri kita dengan cara antisipasi gitu. Nah, yang terjadi sekarang kan tidak ya, karena tidak ada antisipasi kita kelabakan gitu. Cina dia sudah bertahun-tahun itu menyiapkan itu sistem
pendeteksian panas tubuh warganya di monitoring, walaupun itu sistem komunis ya, apapun sistemnya dia siap begitu. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan question of distance dan critical distancing tadi, critical distance itu, Cina dia belajar dari sejarah. Amerika ternyata tidak. Amerika yang negara yang super canggih teknologi ini tidak belajar dari sejarah justru. Mereka yang paling gelabakan sekarang kan, dan kita di Indonesia mungkin sama lah dengan Amerika kan ya. Jadi istilah antisipasi ini kan istilah yang tidak teknis ya, walaupun dia juga harus disertai dengan teknik gitu. Kalau teknisnya di setiap kantor harus ada hand sanitizer, itu ya teknis antisipasi. Tapi antisipasi yang dimaksud itu sangat cara berpikir. Bukan si maskernya ya yang kita sediakan, tapi cara berpikir kita itu ini antisipatif gitu. Nah, itu mungkin yang dikatakan para filsuf pada kita sih yang diajarkan. Jadi saya mungkin bisa menjelaskan tadi itu question of distance itu dalam pengertian kita harus selalu melihat pada sesuatu yang berjarak dari kita itu untuk kita bisa merefleksikan diri kita itu dikaitkan dengan peristiwa masa lalu seperti apa gitu. Kalau saya mungkin menerjemahkan seperti itu. Dan kita termasuk bangsa yang Nietzsche kan juga menggunakan istilah selain dari passion of distance itu juga forgetting gitu, forgetfulness gitu kan. Kelupaan atau pelupaanan, dan kita ini kan orang yang bangsa yang jangankan jaraknya 1000 tahun ya, yang jaraknya 2 bulan saja kita udah lupa gitu, dan kita bangsa yang forgetfulness gitu kan, yang pelupa, jadi tidak mengikuti kata Soekarno seperti kita ini. Karena memori kita tuh pendek gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih ya pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya. Mau nanya? Boleh? Iya, silakan. Oke, baik. Salam, Prof. Prof Jasrov. Ya. Salam. Ya. Ya, saya terakhir baca semiotikanya Prof Jasrov juga. Jadi, oh iya ya. Beberapa sebelum COVID ini kita banyak mendengar tentang industri 4.0. Terus dan juga saya banyak mengkaji beberapa pemikiran Prof tentang hyperreality dari Umberto Eco ya. Umberto Eco yang hyperreality. Nah, banyak hal hari ini COVID ini banyak aspek yang kalau kita ada Jean Bodila tentang bahwa yang disebut fakta hari ini bukan sebuah media hari ini sudah fakta, bukan faktanya gitu, kira-kira gitu. Media hari ini itu sendiri fakta, bukan faktanya, kira-kira gitu. Nah, hari ini kita sebenarnya dihadapkan dengan bahwa virus sendiri itu bukan fakta, tapi sebenarnya adalah berita tentang virus itu sendiri sekarang hari ini fakta. Nah, melihat dari seperti itu, ini semiotika tentang COVID ini sangat menarik, Prof. Semiotika tentang hyperreality ini. Jadi, apakah betul-betul kita dipaksa? Kebetulan juga kan kita hari ini distancing maupun menahan diri terhadap berbagai hal penularan ini hampir semuanya, seluruh silogis, seluruh penalaran rasional ini dikerahkan gitu. Padahal kita sendiri, distancing sendiri, kita nggak tahu jarak kita dengan virus itu seberapa. Jarak kita dengan virus jangan-jangan itu malah lebih dekat dengan kita. Kita kemudian menjarai orang yang kita duga saja sebenarnya. Nah, ini hyperreality yang new hyperreality malah ini barangkali. Jadi
bagaimana Tuhan digital bisa menyelesaikan persoalan ini di tengah perkembangan ini? Nah, ini yang maka saya terus terang masih mohon penjelasan dari Prof ini terkait dengan ini fenomena apa di tengah ketika saya melihat bahwa ini hyper reality-nya Umberto Eco maupun hari ini orang itu yang orang mencaci fakta dalam terminologi klasik. Tetapi Jane Bodila tadi sudah bahwa hari ini itu media itu sendiri fakta. Bukan fakta real yang hari ini. Dan ataukah memang 4.0 di tengah kondisi online begini kita memang dipaksa untuk 4.0 hari ini. Yang Tuhan digitalnya Prof. Prof ya sudah sendiri. Jadi hari ini kita masuki dengan hari ini kita reality. Jadi real kita adalah di dunia maya seperti ini. Itu kira-kira Prof. Jadi sementara yang saya tanyakan, mohon penjelasan Prof terkait dengan hyper reality-nya di tengah kondisi ini. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih ya. Ini pertanyaan yang menarik ini ya. Karena banyak sekali beredar tulisan-tulisan yang terkait dengan ini, dengan persoalan hiperrealitas terkait dengan virus ini ya. Dan beberapa menurut saya itu sepertinya agak melenceng gitu ya. Nah, makanya saya kembalikan ke dua hal tadi ya, terkait dengan pertanyaan Mas Nur ini ya. Saya kembalikan ke dua hal tadi itu. Pertama kepada ini, globalisasi tadi itu kan ada dua ya. Globalisasi fisik, globalisasi non-fisik. Nah, yang non-fisik ini kan termasuk media nih, termasuk komputer, media sosial maupun media massa. Media massa itu televisi, apakah video, apakah HP kita itu kan. Nah, kemudian juga ada internet ya, media sosial gitu. Sebetulnya hiperrealitas itu kan lebih dia tuh dekat ke arah globalisasi yang non-fisik. Sehingga kata Jean Baudrillard itu sesuatu yang merupakan model realitas ya. Model realitas artinya apa? Ada kok di internet, ada kok di televisi gambarnya kan ya. Nah, model realitas itu nggak ada rujukannya pada realitas yang sebenarnya. Ini tentunya kasus-kasusnya luar biasa banyak variasinya ini ya. Model realitas yang kenyataan realitas yang sebenarnya nggak ada itu banyak variasinya. Ya, variasi pertama mungkin kalau kita nonton Avatar ya, di situ kan ada gunung yang mengapung itu. Ya itu faktanya nggak ada tuh. Di dunia ini nggak ada fakta gunung yang mengapung itu kan. Tapi di gambar film Avatar ada gitu. Itu kan satu versi ya. Versi yang lain dari realitasnya seperti tadi itu. Versi yang lain itu adalah gambar itu yang kita terima sebagai kenyataan gitu. Nah, ada satu tulisan di ini ya, di media sosial yang saya baca juga itu, kalau menurut saya agak tidak seperti itu yang terjadi. Kata dia, hiperrealitas sudah mati gitu. Kata saya tidak. Yang mati itu adalah globalisasi fisik, itu mati sekarang dengan orang nggak bisa bepergian, orang di rumah saja, nggak bisa belanja, nggak bisa pergi ke tempat olahraga, itu namanya itu dunia nyata yang mati itu. Nah, yang hidup dunia hiperrealitas itu. Dia merajalela sekarang nih yang dunia hiperrealitas ini. Persis seperti yang kata Mas tadi itu persis itu ya. Makanya saya kaitkan juga dengan ini ya, dengan nanti ada satu sesi khusus terkait dengan ini ya, dengan pandemi dan infodemi. Nah, pertanyaan tadi itu nanti akan kita elaborasi di sana, tapi kurang lebih seperti itu ya. Memang dalam dalam fenomena pandemi sekarang ini ya, ketakutan itu lebih besar karena disiarkan oleh media gitu. Kalau nggak disiarkan media, orang nggak akan takut gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya ketakutan ya. Tidak hanya persoalan ketakutan itu, tapi persoalan persepsi, persoalan motorik, karena ada tayangan di media, muncul persepsi.
karena ada persepsi muncullah aksi. Nah, betapa banyak tuh karena informasi di televisi gitu ya, atau di media sosial, kan ada di Inggris tuh orang merubuhkan ini ya, menara internet gitu ya, menara, atau saya nama menaranya apa gitu ya, karena dia nonton di televisi gitu kan. Ini virus ternyata bisa menjalar lewat internet gitu kan ya, maka menara internetnya dirobohkan gitu. Nah, jadi artinya belum lagi kita bicara sekarang obat-obatan ya. Di internet ada loh itu minum obat kina itu ya, obat malaria itu bisa menyembuhkan, atau ginilah, jamu ya bisa menghentikan virus corona itu kan ada di internet, ada juga di televisi beritanya. Ada orang yang menerima sebagai kenyataan. Padahal itu kan namanya juga berita kan ya, namanya juga gambar di internet yang bisa juga berupa hoax. Dan ada maka boronglah orang ini, orang memborong jamu kan di mana-mana itu, orang memborong vitamin C, orang memborong ini itu, semua itu karena menerima gambar sebagai fakta. Dan memang itu yang dikatakan oleh ini ya, oleh teori mengenai realitas itu. Realitas itu kan, teori itu kan mengatakan bahwa antara image dengan fakta itu sudah bercampur gitu, sehingga kita nggak bisa lagi membedakan mana yang image, mana yang fakta gitu. Dan banyak sekarang orang, pengalaman kita di virus COVID ini ya, banyak orang yang menerima image sebagai fakta. Jadi orang memborong vitamin C, memborong jamu, memborong ini itu saya rasa itu adalah karena apa? Menerima image sebagai fakta gitu. Jadi kalau boleh saya katakan ya, sesungguhnya yang berjaya sekarang adalah dunia hiperrealitas gitu, bukan dia mati ya, dia berjaya tuh karena saya juga memiliki satu semacam antisipasi lah ya. Jangan-jangan ke depan ini orang lebih senang kuliah pakai Zoom itu, ya kan, karena mulai merasakan enaknya, nyamannya dan sebagainya, walaupun juga banyak kelemahan ya. Setidak-tidaknya saya nggak perlu pergi ke kantor gitu kan. Nah ini harus kita antisipasi ini yang begini-begini. Kalau itu terjadi ya, maka berjayalah dunia hiperrealitas. Jangan-jangan dosen yang nampilin gambar kita anggap sebagai kenyataan gitu nantinya. Gitu kan. Nah hal-hal yang begini memang harus menjadi pertimbangan. Makanya saya ada satu sesi khusus nanti ya. Saya beri judul itu memang adalah infodemi gitu. Jadi info itu karena dua-duanya sama-sama virus loh itu ya. Yang satu pandemi itu virus organis, yang ini virus informasional. Nah, penyebarannya barangkali lebih cepat yang informasional ini. Ya kan? Lebih cepat. Sebelum orang bertemu benar dengan virus yang fisik itu ya, orang udah bertemu dulu dengan virus yang gambar tadi gitu. Dan dia mempengaruhi cara berpikir kita. Gitu. Nah, sebetulnya nggak jauh-jauh, kita sekarang ini sudah berada di dalam pengaruh realitas itu, sungguhnya. Dengan contoh-contoh kasus yang tadi yang saya katakan. Contoh lain ya, kalau video George Floyd di Amerika itu nggak disiarkan di televisi, saya yakin tidak akan ada demo yang rusuh sekarang di Amerika itu. Jadi orang percaya pada Floyd matinya atau Floyd yang ada di gambar itu. Orang merespon Floyd yang meninggal atau gambar Floyd yang meninggal gitu. Kalau saya cenderung mengatakan orang merespon gambar Floyd yang meninggal. Makanya banyak orang menyalahkan CNN ya. Karena kenapa disiarkan gitu kan. Atau orang menyiarkan media sosial juga gitu. Jadi memang ini satu industri 4.0 tadi itu memang ke depan mungkin akan ini ya, kalau menurut saya sih mungkin akan semakin kuat gitu. Dengan banyaknya kekhawatiran, ketakutan di dunia fisik kan ya. Tetapi ini nanti mungkin perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Dengan pengertian begini, bahwa dunia 4.0 itu kan juga banyak masalahnya juga ya. Walaupun banyak yang dijanjikan, dia juga mempunyai masalah-masalah juga gitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Mas Nur ya.
Mudah-mudahan bisa berkenan. Ya, terima kasih, Prof. Sama-sama. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya mohon maaf, pertanyaan ini sesuai penampilan yang di kolom chat. Jadi saya langsung bacakan pertanyaan berikutnya, yaitu Pak Yudi Hertanto yang menanyakan, Prof, apakah ini masih bentuk dari gagasan Prof untuk situasi pandemi? Justru Pak Yudi ini teringat pelukis Spanyol Salvador Dali dengan lukisan yang meleleh itu. Karena rutinitas kita sekarang oleh virus ya, Prof, mengubah. Aduh, Sofi ini suaranya kurang dengaran ya. Oh iya, Pak. Kalau seperti ini jelas, Pak? Ya, ya. Saya cabut telepon. Ya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Yudi. Dan Prof, apakah ini masih berupa rintisan bentuk dari gagasan Prof untuk situasi pandemi? Dan mengapa Pak Yudi justru teringat Salvador Dali, pelukis Spanyol dengan gambar jam yang meleleh? Karena rutinitas manusia sekarang dihentikan oleh virus kan, Prof, mengubah keteraturan. Ini pertanyaan dari Pak Yudi Hertanto. Ya, memang ini ya banyak hal yang sangat fundamental yang memang perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Yang tadi dari Mas Nur tadi itu saya rasa kan sangat fundamental itu tentang real dengan hiperrealitasnya sangat fundamental itu. Nah, yang ini juga intinya dari lukisan Salvador Dali itu kan ini ya, jam yang meleleh atau jerapah yang terbakar gitu kan ya. Itu kan membawa kita pada satu situasi yang tidak familiar dengan kita gitu. Jadi di sini ada persoalan familiar dan unfamiliar. Akrab, tidak akrab. Asing, dekat gitu kan ya. Nah, apa yang terjadi di dalam dunia sekarang ini kan kurang lebih kan persoalan familiar dan non familiar ini. Ini mungkin perlu digali lebih lanjut lagi nanti, sehingga makanya di salah satu topik yang saya bahas nanti itu adalah topik tentang karantina dan keberjarakan sosial hidup tadi itu ya. Terutama topik tentang lockdown. Jadi lockdown itu artinya kalau secara fisik kan bahwa kita itu nggak boleh keluar rumah, kita dijaga, nggak boleh masuk bandara, itu kan lockdown dalam pengertian fisik. Tapi dalam pengertian yang lebih substansial kan tidak hanya sekedar fisik itu, tidak sekedar kita nggak boleh pergi ya, tapi dalam hal yang lain lebih substansial itu kita hidup selama ini hidup dengan hal-hal yang familiar dengan kita. Kalau dalam bahasa sekarangnya, kita hidup di dalam hal-hal model kehidupan yang normal. Kita terima sebagai normal ya. Kita belanja di mall, pergi olahraga, kemacetan setiap hari dan sebagainya. Pergi ke kampus dan sebagainya. Belanja ya, melakukan perjalanan ke luar negeri, turis dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang kita anggap familiar dengan kita. Nah, karena itu yang familiar, maka berada di rumah menjadi unfamiliar. Ya kan? Nah, sekarang kita disuruh diam di rumah. Menjadilah kita hidup di tempat yang tidak lagi familiar dengan kita. Kita harus menyesuaikan diri dengan kita, dengan kehidupan yang selalu dikerjakan dari rumah itu. Makanya tadi saya menampilkan gambar ini ya, kambing yang dikurung di dalam frame tadi itu, dia unfamiliar di dalam frame itu. Dia familiarnya di padang rumput. Dia bebas pergi kemana-mana di padang rumput. Dia hafal betul rumput itu, bagian utaranya rumputnya apa, bagian selatannya rumputnya apa, dia hafal betul itu kan ya. Nah, baru sekarang lah kita mulai hafal betul sudut-sudut rumah kita gitu. Karena mulai kita melakukan
new familiarity gitu ya, mencoba lebih familiar dengan rumah kita gitu. Sebelumnya kita kan asing dengan rumah kita. Makanya tadi pertanyaan tadi kan pernyataan tadi Mas Nur juga bagus gitu ya. Social distancing dengan ya. Social distancing itu kan kita kan selalu image-nya itu ya, pengertiannya kan dengan orang lain kan ya. Pernah nggak kita berpikiran social distancing dengan diri kita sendiri gitu? Seberapa jauh kita dengan diri kita sendiri? Nah, ada orang yang dekat dengan orang lain, tapi dengan dirinya sendiri jauh gitu. Nah, ambil contoh rumah tadi ya. Jangan-jangan banyak dari kita lebih kenal dengan apa namanya Saint Peter Square di Italia itu daripada halamannya sendiri gitu. Karena lebih banyak perpergian ke luar negeri gitu kan ya. Artinya apa? Dia justru berjarak dari dirinya sendiri. Dalam pengertian dengan keluarganya gitu kan ya. Nah, work from home ini mengkondisikan kita justru lebih dekat dengan keluarga kita sendiri. Mungkin juga lebih dekat dengan Tuhan barangkali ya, orang-orang tertentu itu. Lebih dekat dengan tetangganya. Tetangganya yang sebelumnya kalau keadaan yang normal itu pergi kantor, Pak, ya, gitu kan ya. Ketemu lagi besok pagi, pergi kantor, Pak, ya. Nah, berabad-abad, bertahun-tahun kan dua kalimat itu aja yang muncul dari dua tetangga ini ya. Pergi kantor, Pak, ya. Nah, karena bekerja dari rumah ya, sekarang ini saya dengan tetangga saya udah mulai ngobrol-ngobrol gitu. Jadi new normal itu jangan dalam pengertian hanya fisik ya. Halo ya? Jangan hanya dalam pengertian fisik, tapi secara lebih substansial cara berpikir kita gitu. Jadi ada hal-hal yang bekerja dari rumah itu yang kalau kita bisa gali yang lebih lebih berguna bagi kita. Baik, mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Baik, terima kasih Pak Yasraf dan penanya Pak Yudi. Namun ini ternyata kita terkendala terkendala waktu berhubung sangat dibatasi sudah jam 12. Jadi saya bacakan saja pertanyaan terakhir dari untuk Sriandi, hubungan virografi dengan aspek makna semiotika, apakah virus bisa merecoki makna yang telah tumbuh selama ini, Prof? Kalau nanti saya berbicara nanti ini ya tentang virografi itu ya, di dalam pembicaraan kita itu nanti berlapis-lapis, fungsi tanda itu berlapis-lapis gitu. Nah ini nanti mungkin di kuliah saya semiotik saya tidak ada bicarakan itu, tapi nanti akan saya coba sampaikan ya. Misalnya begini, virus itu menyebar, menulari orang ya, menginfeksi lah istilahnya itu kan melalui tanda-tanda yang disebut dengan genetic code ya, kode genetik itu. DNA itu kan di situ ada kode genetik. Artinya apa? Penularan virus itu sudah ada fenomena semiotik di dalamnya. Kemudian manusia menularkan ke manusia yang lain ya, melalui pernapasan dan sebagainya. Itu juga melalui tanda-tanda kode genetik juga. Nah, saya tertular misalnya, terus diberitakan oleh televisi, oleh TV One misalnya kan ya. TV One itu sedang memproduksi tanda-tanda tentang virus yang tadi itu. Kemudian orang menonton televisi itu, menceritakan ke orang lain, berada juga tanda-tanda itu kan. Nah, ada orang yang pengusaha punya ide nih, oh dari pembicaraan Pak Yasraf tadi saya bikin produk kan ya. Nah, dia bikin produk juga tanda-tanda lagi itu kan. Jadi sesungguhnya kalau kita bicara tanda di dalam fenomena virologi ini ya, tanda itu dia berlapis-lapis. Virus itu sendiri di dalamnya ada tanda-tanda. Nanti ada yang materi yang menarik menurut saya itu ya. Bagaimana penanda-petanda itu ada di dalam diri virus itu ya. Di dalam virus sebagai organik itu ada ini tanda-tanda gitu. Nah, tapi dia berkembang biak. Kalau dia sudah menular ya, berarti kan tanda itu menjadilah dia dalam istilah bahasa informatika sekarang menjadi mem. Ya kan? Kalau
kode virus menyebar, yang menyebar kan RNA ya, bukan DNA. RNA itu yang menyebar. Tapi kalau informasi yang menyebar di televisi, yang menyebar itu mRNA. mem yang menyebar. Kalau yang tadi kan gen gitu kan. Nah, gen dan mem ini kan sama-sama dibentuk oleh tanda. Ya, makanya saya nanti ingin menjelaskan itu di dalam konteks bahwa pelibatan tanda di dalam fenomena virus ini, dia itu ada level itu kan level bahasa, ada meta bahasa, ada meta bahasa. Nanti ada materi saya itu nanti level bahasa, level meta bahasa, ada level meta bahasa. Nah, contoh gini ya, virus itu ada fenomena bahasa di situ, yang tadi disebut dengan kode genetik ya. Ditulis oleh dokter yang melaporkan itu. Nah, dokter itu menggunakan meta bahasa. Dia menjelaskan bahasa kode genetik melalui bahasa tulisan. Itu namanya meta bahasa. Dokter tadi diwawancarai oleh televisi, oleh CNN misalnya. Nah, CNN nyebarin ke orang wawancara dengan dokter itu. Artinya apa? Televisi sudah melakukan 2 lapis bahasa, meta bahasa. CNN dikutip lagi oleh seorang dosen di kampus. Nah, menjadi dia meta bahasa gitu kan. Nah, begitulah cara kerjanya. Ya, walaupun ini agak rumit ya, tapi nanti mungkin gambarnya seperti itu. Gitu. Baik, itu yang bisa saya jawab sementara ini dengan waktu yang terbatas tentunya ya. Iya. Terima kasih Mas Riyandi untuk pertanyaannya. Dan kami panitia mohon maaf sebesar-besarnya atas segala keterbatasan waktu karena ini sudah menginjak 11.59 yang artinya sudah menuju ke 12.00. Kami harus mengakhiri pemaparan ilmu yang menginspirasi ini tepat pada waktunya. Terima kasih banyak untuk Prof. Yasraf atas segala pencerahan ilmunya dan tentu saja tidak akan cukup ya hanya dalam sesi ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian mohon masih tinggal untuk bergabung di pertemuan minggu depan, minggu selanjutnya. Dan ini daftar antrian penanya minggu ini. Kami persilakan menjadi penanya urutan pertama untuk pertemuan berikutnya, yaitu untuk Bu Ratna Amanati dan Pak Acep Iwan Saidi. Ya, kami taruh sebagai penanya di pertemuan minggu depan. Terima kasih banyak Prof. Yasraf atas segala pencerahan keilmuannya dan tentu saja memang tidak akan cukup. Namun harus kita sudahi berhubung waktu sudah 12.00, sudah pas sekali. Akhir kata, saya mewakili panitia, saya sebagai pemandu acara khususnya mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan, segala kendala teknis terutama, karena memang bagaimanapun pula teknologi yang semakin canggih memiliki sejumlah keterbatasan. Demikian kami sebagai panitia. Akhir kata, semoga Bapak Ibu masih semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tidak kalah menginspirasinya di minggu depan. Saya Sofi Soliha, sebagai pemandu acara hari ini, izin undur diri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Terima kasih, Prof. Yasraf, Pak Acep, Semua panitia. Pak Acep. Terima kasih semuanya. Yasraf, makasih. Kapan ke Jogja? Sama ya.